Shalom, selamat kita ketemu kembali, berjumpa dan kita berada pada di ujung atau di akhir dari pembelajaran studi PL2. Saudara-saudara, sekedar merewind dan mengingatkan kembali bahwa ruang lingkup pembelajaran dalam studi PL ini, yaitu dalam silabus yang sudah dibagikan bagi kita semua, maka hal-hal yang kita pelajari baik latar belakang, survei kitab, maupun ciri khas kitab, penulisannya, kemudian tujuan kitab, itu yang akan kita bahas dan kita pelajari. Sumbernya banyak sekali. Saudara boleh dapatkan dalam kitab, dalam buku-buku referensi, tetapi saudara juga yang paling mudah saudara dapatkan ketika saudara mendownload dari Alkipedia, maka saudara sudah mendapat sebuah gambaran semua dari sana. Dan saudara-saudara perlu ditunjang dengan buku-buku yang lain agar memperkuat dan saudara dapat mendalami pendalaman yang baik untuk dalam studi PL2 ini. Mengingatkan kembali saja bahwa studi PL2 kita mempelajari 5 kitab, yaitu kitab Taurat itu yang ditulis oleh Musa, di mana dari setiap kejadian sampai kepada kitab Imamat. Imamat adalah kitab yang paling terakhir dari semua kitab Taurat. Nah, saudara-saudara, dimulai dari kitab Kejadian, penciptaan, alam menciptakan dengan luar biasa, ditulis dengan jelas, di mana Allah menyingkapkan dan membuka dan memberikan itu kepada Musa dan kepada kita, pada orang-orang penerima pada waktu itu, pembaca penerima pada waktu itu, kemudian terus sampai pada hari ini gereja Tuhan, bagaimana mereka menerima pewahyuan, penyataan Allah, penyingkapan diri Allah yang dari konsep penciptaan sampai pada pemilihan orang-orang secara khusus, kemudian lahirlah dari orang yang khusus itu menjadi sebuah bangsa dan bangsa yang besar. Kemudian dalam bangsa-bangsa itu perlu ditata dan ada hukum, dan hukum-hukum itu diberikan. Dan di dalamnya Allah memelihara bangsa itu, Allah bertanggung jawab, Allah memberi dirinya, bahkan Allah menunjukkan kasihnya. Nah, kembali pada hari ini, video pembelajaran terakhir dalam kitab studi PL2 ini, kita masih membahas kitab yang terakhir, yaitu kitab Imamat dalam pertemuan, maksud saya kitab Ulangan dalam pertemuan yang terakhir ini. Deuteronomi atau kitab Ulangan, buku kitab sebuah hukum, ya, kitab hukum, ya. Kitab Ulangan adalah kitab kelima yang ditulis Musa dalam bahasa Ibrani, yaitu Devarim. Kata-kata kitab itu mulai dalam bahasa Ibrani Allah Hadevradim. Inilah kata-kata. Kitab itu mengandung kata-kata Musa yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada Abraham pada waktu itu. Nah, kitab ini dimulai pada tanggal kurang lebih tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 dari perjalanan mereka di padang gurun, ya. Ulangan pasal 1 ayatnya yang ketiga. 70 hari kemudian pada tanggal 10 bulan pertama mereka menyeberang sungai Yordan. Itu ditulis dalam Yosua pasal 4 ayat yang ke-19. Kitab Ulangan ditulis dalam kurun waktu itu memang. Tentu ada orang lain setelah Musa yang menuliskan berita kematian Musa dalam kitab ini juga. Kalau kita melihat tulisan kitab Ulangan ini dari pasal 1 sampai pasal 33, tetapi pasal 34 tidak mungkin Musa yang menulis surat itu. Jadi pasti ada orang lain yang menulis khususnya di pasal 34. Karena pasal 34 menceritakan tentang kematian Musa. Ingat, sesudah kitab Taurat ini, maka masuklah sebuah dalam pembagian PL, perjanjian lama, yaitu kitab-kitab sejarah. Sejarah dalam perjanjian lama, yaitu semulai dari sejarah ketika orang Israel yang bersiap-siap masuk ke tanah Kanaan yang akan dipimpin oleh Yosua.
Dan kitab ini berakhir, kitab sejarah ini sampai pada masa yaitu Nehemia atau Esther dalam kanonan kita. Nah, berita utama dalam kitab Ulangan adalah jangan lupa, ya, jangan lupa. Ada hal yang utama juga dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupa. Tuhan sangat tahu bahwa bangsa Israel ini perlu diingatkan. Itu sebabnya kitab Ulangan adalah kitab peringatan bagi umat Tuhan, bagi orang Israel. Kenapa mereka diperingatkan? Karena mereka diperingatkan Tuhan untuk ingat perjanjiannya, perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga perjanjian dengan nenek moyang mereka di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Ulangan 6 ayat 17 sampai 18. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa orang-orang yang di masa akhir ini adalah orang-orang yang lahir dari generasi yang lahir di padang gurun. Sementara orang-orang tua mereka, generasi terdahulunya, karena pemberontakan dan ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka, mereka mati di padang gurun. Maka itu ada kata diingatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga perjanjian dengan nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Itu adalah generasi yang terdahulu, generasi yang keluar secara langsung dari tanah Mesir, yang melihat tula dan keajaiban yang dilakukan Allah. Kata perjanjian dalam kitab Ulangan dipakai, ada tertulis dalam kitab Ulangan ini 27 kali. Bukan hanya juga diperingatkan tentang sejarah Israel, ya. Mereka diberitahukan tentang perjanjian. Paulus berkata semuanya itu menjadi pelajaran bagi kita. Paulus mengutip dalam 1 Korintus ayat 10 sampai 12 bahwa apa yang terjadi dalam Israel itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagi Paulus pada konteks masanya Paulus, bahkan bagi gereja Tuhan pada hari ini menjadi peringatan bagi kita. Petrus juga mengingatkan jemaat seperti Musa mengingatkan bangsa Israel. Itu ada dalam 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 13. Jadi betapa pentingnya sejarah bagi kita pribadi. Sejarah jemaat Tuhan Yesus dan sejarah sepanjang Alkitab, jangan sampai kita melupakannya. Seorang tokoh yang baik dalam politik, dalam nasional, dalam kebangsaan, dia berkata dalam sebuah tulisan, sebuah bangsa yang baik dan besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Ya. Jadi sejarah merupakan hal penting. Sejarah menjadi pelajaran. Sejarah untuk membuat kita di hari depan menjadi lebih baik. Berita utama dalam kitab ini penting bagi kita karena berkaitan dengan generasi akhir zaman. Sebagai generasi akhir, sebagai umat tebusan, sebagai orang Israel rohani di atas bumi ini. Maka itu perlu sekali kita mendengar nasihat yang ditulis dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini banyak peringatan-peringatan yang banyak nasihat. Bahkan sebelum detik-detik berakhir zaman ini, kita perlu mengingat kembali segala perintah-perintah dan janji firman Tuhan. Serta perjalanan orang-orang kudus yang sudah mendahului kita bersama-sama dengan segala kemenangan dan kegagalan mereka. Ya. Nah, kita lihat. Kitab ini juga penting karena kitab Ulangan dikutip 80 kali dalam perjanjian baru. Pada waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun, Yesus sendiri mengutip dari kitab Ulangan sebanyak 3 kali. Karena itu tidak dapat disangkal bahwa kitab ini tentulah berhubungan dan berurusan dengan semua pengikut Yesus pada zaman waktu itu. Yesus dan murid-muridnya begitu menghargai kitab Ulangan ini. Maka kita pun gereja Tuhan hari ini juga perlu membaca, merenungkannya dan melaksanakannya. Tujuan dan pesan dari kitab ini adalah mendorong generasi berikut, generasi kedua, agar beriman dan taat
dan membaharui perjanjiannya sebagai persiapan untuk memasuki negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang berikut memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perjanjian yang diadakan antara Israel dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ini tujuan dan pesan daripada kitab Ulangan ini. Dalam kitab Ulangan ada 3 khotbah. Sebelumnya minggu lalu video pembelajaran yang sebelumnya saya menyampaikan ada penjelasan 3 khotbah, ya. Dan yang terakhir merupakan revisi atau merestrukturisasi atau mengingatkan balik perjanjian dan bahkan mengakhiri masa-masa akhir daripada Musa. 3 khotbah yang disampaikan Musa di daratan Moab sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka ini sudah 40 tahun mengembara di padang pasir. Lalu menjelang masa itu masuk, menduduki dan mewarisi tanah perjanjian, ada firman Allah yang disampaikan di tempat perkemahan mereka yang terakhir. Khotbah yang pertama tentang sejarah historis. Dalam video pembelajaran yang lalu saya menggunakan kata historis. Ulangan 1 ayat 4, ingatlah masa lalu. Di sini Tuhan mengingatkan Israel bahwa tanah perjanjian adalah tujuan dan goal mereka. Tuhan telah menyediakan tanah itu bagi mereka. Allah telah menyediakan. Dan Allah yang suruh mereka masuk dan mendudukinya. Sebenarnya perjalanan itu dapat ditempuh dalam waktu 11 hari saja. Itu dalam Ulangan 1 ayat 2. Tapi akhirnya dibutuhkan 40 tahun. Karena apa? Karena pemberontakan dan kekurangan iman mereka. Sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa Tuhan sudah menyediakan tanah itu bagi mereka. Dan Ia dan Allah sendiri yang memberikan instruksi dan memberi perintah supaya mereka masuk dan mendudukinya. Jadi kalau mau dilihat ini sebenarnya singkat dan mereka langsung duduki dan kalau mereka percaya. Sehingga perjalanan mereka hanya 11 hari tetapi akhirnya jadi 40 tahun. Musa mengingatkan bangsa itu bagaimana ia sendiri dalam hal ini juga dalam kitab Ulangan tidak dapat memikul tanggung jawab atas mereka. Menanggung kesusahan mereka dan beban dan perkara mereka. Itu tergambar dalam Ulangan 1 ayat 11 dalam Alkitab BIS. Ditulis begini, tetapi bagaimana mungkin saya sendirian dapat memikul tanggung jawab yang berat untuk membereskan semua persoalanmu? Pada waktu itu Musa sendiri memerintahkan supaya ada kepala-kepala yang diangkat di atas mereka. Namun ternyata hal itu pun tidak dapat meringankan beban Musa. Pada saat pertama kali mereka tiba di perbatasan Kanaan, mereka coba menjalankan strategi mereka. Konsep mereka. Mereka mengusulkan supaya mata-mata yang dipilih pergi mengintai tanah itu. Bukannya mereka bertanya kepada Tuhan, malah Musa juga mengizinkan mereka langsung memilih 12 pengintai dan ia berkata bahwa hal itu dipandang baik. Akibat dari 12 pengintai dapatlah laporan dari para pengintai itu. Bangsa Israel mendengar laporan itu menjadi takut dan menolak masuk tanah perjanjian. Inilah pemberontakan kepada perintah Tuhan. Sebagai akibatnya setiap orang dewasa yang keluar dari Mesir mati di padang pasir. Hanya Yosua dan Kaleb dari generasi itu yang diizinkan masuk ke Kanaan. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Tuhanlah yang menyediakan tanah perjanjian itu. Tuhanlah Allah yang memberi instruksi, memberi perintah untuk masuk dan menduduki tanah itu. Mereka lupa, mereka tidak ingat. Penyebab kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah karena ketidakpercayaan. Ulangan 1 ayat 32. Karena itu marilah dengan iman yang teguh tetap percaya kepada segala janji Allah. Gereja Tuhan tetap percaya kepada janji Allah. Dalam kitab Ibrani dinasihatkan. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan
sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Demikianlah pengalaman bangsa Israel menjadi sebuah pelajaran bagi kita gereja Tuhan dan peringatan bagi kita. Khotbah yang kedua berbicara tentang law, hukum, God law, hukum-hukum Allah. Dalam Ulangan 5 ayat 26, hiduplah sekarang, maksud saya Ulangan pasal 5 sampai pasal 26. Hiduplah sekarang dalam kebenaran, dalam kata kunci ini. Hukum Taurat itu disusun berdasarkan 10 perintah Allah. 10 perintah itu merupakan kebenaran Allah. Dalam kitab Ulangan, 10 hukum serta undang-undangnya diterangkan dengan jelas. Menurut orang Yahudi, totalnya kurang lebih ada 613 perintah. Perintah-perintah itu adalah perintah Tuhan yang penting dan kudus. Hukum itu harus ditaruh di dahi dan di tangan. Perlu dibicarakan dalam rumah, waktu mereka bangun, waktu mereka makan, waktu mereka tidur. Bahkan harus ditaruh di ambang pintu rumah. Apa maksudnya? Apa artinya semua itu? Apa maksudnya dalam pengertian itu? Pengertiannya adalah orang Israel harus memiliki penyembahan kudus. Orang Israel harus perlu menyembah di tempat yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh ada penyembahan berhala dan tidak boleh ada ibadah yang sesat. Tuhan juga membuat peraturan-peraturan tentang orang-orang Lewi dan imam-imam. Tuhan juga membuat sistem ekonomi untuk imam-imam itu juga ditentukan. Dan itulah sebabnya ada peraturan tentang perpuluhan. Orang Lewi semuanya tidak punya tanah, tetapi mereka semua hidup dari perpuluhan. Supaya mereka berfokus untuk melayani dalam rumah Tuhan. Ya. Kalau melihat dasar dari perpuluhan itu pun sendiri, itu inisiatif daripada manusia sendiri. Kemudian Allah mengadopsi kemudian menjadi sebuah hukum bagi orang Israel. Ya, pertama sekali imam yang memberikan perpuluhan kepada Abraham itu tindakan yang luar biasa dan kemudian itu menjadi sebuah hukum bagi orang Israel. Nah, orang Israel dalam kitab Ulangan ini ada menjelaskan 3 hari raya utama yang harus mereka lakukan, yaitu Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Itu ditetapkan oleh Allah supaya orang Israel mengingat semua yang dibuat oleh Tuhan dan bersukaria di hadapannya. Ulangan 12 pasal 12 sampai Ulangan pasal 16. Ditetapkan di situ pemimpinnya harus kudus. Hakim-hakim harus melakukan keadilan. Raja-raja harus takut akan Tuhan dan berpegang pada segala hukum dan ketetapan Tuhan. Imam-imam dan seluruh suku Lewi harus kudus dan hidup untuk Tuhan. Nabi-nabi harus menyampaikan firman Tuhan yang benar. Ulangan 16, pasal 16 sampai pasal 18. Kemudian negeri dan masyarakat harus kudus, baik secara pribadi dan kolektif, yaitu bersama-sama. Semua orang harus hidup kudus. Mereka harus kudus, mereka harus bersih. Tubuh, jiwa, dan roh itu adalah merupakan hal yang Tuhan beritahu. Dalam kitab Ulangan ini ada hukum-hukum dan undang-undang mengenai saksi-saksi, mengenai perang, maupun juga tentang hukum bagaimana itu untuk kasus pembunuhan. Ada peraturan untuk saling menolong dan berlaku adil. Ada undang-undang juga yang dibuat, yaitu tentang moralitas yang melarang zina dan dosa seksual yang lain. Juga ada undang-undang yang mengatur tentang perceraian. Ada undang-undang yang menuntut kepedulian kepada orang yang miskin. Ada undang-undang tentang masyarakat supaya dapat hidup damai secara bersama-sama. Itu dituangkan di dalam hukum-hukum yang dibuat oleh Musa, disampaikan.
yaitu dalam pasal 19 sampai pasal 25. Namun setelah semua undang-undang ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat kesayangannya yang ditentukan untuk menjadi umat yang kudus. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 26. Jadi sekarang, apakah maksud semua tentang hukum Taurat bagi kita? Apa maksudnya? Ternyata hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 19 juga dituliskan, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Hukum Taurat membuktikan bahwa tidak ada manusia yang benar. Tidak ada manusia yang kudus yang sanggup melakukan semua perintah ini. Dalam hukum Taurat terdapat standar kebenaran Allah. Karena itu hanya imamlah kita, hanya imanlah kita dapat dibenarkan. Karena itu kitab Ulangan, kemudian kalau kita melihat kitab Ulangan penting untuk mengajar kita tentang makna dosa dan makna kebenaran itu. Kitab Ulangan untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah pendosa yang melanggar hukum Allah dan hanya dapat diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Khotbah yang ketiga, yang terakhir khotbahnya Musa, yaitu suara profetis. Pasal 27 sampai pasal 36 dalam Ulangan. Apa maksudnya? Persiapan untuk masa depan. Musa sebelum meninggal menantang bangsanya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ia mengingatkan mereka tentang 10 hukum yang ditulis di 2 loh batu. Seluruh bangsa Israel mendeklarasikan kutuk-kutuk yang berasal dari kutuk-kutuk yang berasal dari ketidaktaatan dan berkat-berkat yang berasal dari ketaatan. Mereka membaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Ulangan 27 sampai pasal 29. Saat itu ditegaskan bahwa setiap orang punya pilihan untuk taat dan terima ataupun tolak. Orang itu punya pilihan. Terserah kepada masing-masing pribadi. Tetapi ada konsekuensi untuk masing-masing pilihan. Maka itu dalam Ulangan 28 berkat dan kutuk pada hari ini diperhadapkan kepadamu. Yaitu berkat dan kutuk. Jadi ada pilihan. Orang boleh pilih. Mau taat, mau terima atau mau tolak. Terserah kepada masing-masing pribadi. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Pada video pembelajaran yang sebelum ini, saya sudah membuat sebuah tabel atau bagan perbandingan antara berkat dan kutuk. Telah dijelaskan di sana. Jadi itu merupakan sebuah pilihan. Kalau mau pilih silakan. Dan semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Kemudian Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini hal yang disampaikan Musa pada saat-saat terakhir. Maka yang terakhir Ulangan 31, kemudian Yosua ditentukan sebagai pengganti Musa. Musa menyanyikan nyanyian yang terakhir. Dahulu pernah Musa menyanyi, yaitu setelah menyeberang daripada Laut Merah. Keluaran pasal 17. Sekarang pada saat bangsa Israel hampir memasuki tanah perjanjian, ia pun menyanyi lagi. Inilah mazmurnya. Kita dapat melihat bahwa langkah-langkah pertama dan langkah terakhir bangsa Israel ini penuh dengan mazmur,
pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saat akhir ini Musa juga berbuat tentang masa depan setiap suku. Akhirnya Musa memberikan berkat yang khusus atas bangsa Israel. Ulangan pasal 32 sampai pasal 33. Untuk pasal 34 maka dikatakan situ mati Musa dan penggantinya adalah Yosua. Tetapi yang menarik di sini bahwa kita perlu perhatikan bahwa Musa tidak mati seperti manusia biasa karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Ya. Dan itu dijelaskan bahkan dalam Yudas ayatnya yang ke-9, Ulangan pasal 34 dijelaskan di situ. Mungkin ia dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Dan pasal yang 34 dan lanjut pada masa-masa seterusnya, pasal kitab-kitab sejarah, di mana selanjutnya adalah Yosua. Di bawah kepimpinan Yosua dan Kaleb lah mereka masuk merebut tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Maka selesai ini, maka berakhirlah pembelajaran kita dalam studi PL2. Sesudah studi PL2, maka belajar lanjutan dari pelajaran ini adalah kitab sejarah. Bagi seluruh mahasiswa, nanti sesudah ini akan saya berikan sebuah tugas dalam tempo 1 bulan. Saudara membuat dan saudara mengumpulkannya. Bahkan saya akan memberikan sebuah modul ataupun semacam diktat untuk dikirim dan saya akan bagikan dalam grup kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Jangan lupa masukkan semua tugas-tugas yang saya minta. Baik video ayat hafalan, kemudian video pembelajaran dari semua mahasiswa. Saudara merangkumkan dalam semua ini. Kemudian tugas dalam bentuk Word yang diketik dengan rapih. Ya, jangan ditulis tangan dalam sebuah kertas karena saya agak sulit untuk membacanya, untuk mendalami tulisan-tulisan dokter saudara yang membuat saya kadangkala harus bekerja keras mata saya. Dan saudara mengetik, kirim, saudara-saudara kirim ke grup ataupun nanti saya berikan dalam di tugas itu email saya. Tuhan Yesus memberkati kita, sehat selalu, Tuhan menjaga kita semua. Amin.